untuk NKRI. Ayo, kita utamakan kasih, nurani, dan edukasi. Bukan iri, dengki, benci, apalagi ancaman bui. Jadi yang menganggap bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan kekerasan, itu ternyata bukan orang-orang seperti Pak Saifuddin Ibrahim saja. Tapi banyak juga kelompok yang ngaku-ngaku Islam juga mengajarkan seperti itu loh. Kalau Anda pernah baca buku-bukunya Imam Samudra, Rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, Nusantara Jaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Aleichem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pemerhati channel Warta Kabar Baik atau Wartawan Injil ya. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kasus yang belakangan ini rame, yaitu tentang Pak Saifuddin Ibrahim ya, yang bikin geger Nusantara, khususnya dunia keberagamaan di Nusantara ini ya. Yaitu beberapa waktu yang lalu, pekan lalu, Pak Saifuddin Ibrahim melontarkan pernyataan yang kontroversial, meminta kepada Kementerian Agama untuk men-skip atau menghapus sekitar 300 ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang dianggap berpotensi atau bisa memicu atau bisa menginspirasi tindakan-tindakan radikalisme. Ada banyak orang yang menanggapi atau beropini atau berfatwa ya, berpendapat macam-macam mengenai kasus ini. Dan saya tidak akan menyoroti seperti yang disoroti oleh orang-orang lain pada umumnya. Tetapi saya juga akan menyampaikan fatwa atau pendapat atau opini saya menyikapi kasus seperti yang terjadi dengan kasus Pak Saifuddin Ibrahim ini. Ketika Pak Saifuddin Ibrahim minta kepada Kementerian Agama untuk menghapus atau men-skip ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang dianggap, yang menurut versinya Pak Saifuddin Ibrahim, ayat-ayat ini berpotensi atau memicu atau menginspirasi tindakan-tindakan radikalisme. Apakah kemudian harus Pak Saifuddin Ibrahim ditangkap, dipenjarakan? Nah, sahabat-sahabatku, pertama-tama saya ingin mengingatkan kita semua warga Nusantara NKRI berpancasila, bahwa yang pertama adalah kita semua sesungguhnya adalah keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Ya, di mana di dalam kehidupan bernegara ini ada banyak beragam agama, suku, dan ras yang sejatinya kita satu keluarga, satu saudara. Dan ini bukan hanya suatu jargon atau lip service atau semboyan saja, bahwa kita dari Sabang sampai Merauke kita bersaudara. Bukan hanya lip service atau jargon, tapi sungguhan sahabat-sahabatku. Sungguhan. Orang mulai dari ujung Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ujung Papua, semuanya orang Madura, Bali, Sulawesi dan segala-galanya yang ada di Nusantara, kita sungguhan satu saudara. Kita tercipta dari unsur bumi yang sama, dari unsur air yang sama, dari unsur tanah di bumi yang sama. Bukan dari yang satu dari planet lain, yang satu dari planet Mars, dari planet Jupiter, kemudian saya dari bumi. Bukan, kita semua dari bumi yang sama. Udara, oksigen yang kita hirup dari bumi yang sama. Sebelum Anda dan saya menjadi manusia, jiwa atau raga kita yang membentuk menjadi kepala, mata,
telinga, hidung yang tersusun dari 7 unsur. Otot, tulang, sumsum, daging, darah, kulit, dan rambut. Ini semua tercipta dari unsur bumi yang sama. Udara yang sama yang ada di bumi. Air yang sama, air yang ada di bumi. Kita semua saudara, sahabat-sahabat. Itu poin pertama ya, harus disadari ya. Jadi apapun yang terjadi sesama anak bangsa, ingat baik-baik, kita ini satu saudara. Itu. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan sekarang. Sahabat-sahabatku, kita ingat di tahun sekitar 2020, jadi sekitar 2 tahun yang lalu ya, pernah ada pejabat di Minang, di Sumatera sana, minta supaya aplikasi Injil berbahasa Minang dihapus. Jadi dia bukan minta beberapa ratus ayat di Injil dihapus, bukan. Tapi dia minta aplikasi Injil. Injil itu ada ribuan ayat ya. Lebih dari 7.000 ayat. Itu dihapus dari aplikasi Injil berbahasa Minang. Dan yang terjadi kita tahu menurut berita yang tersebar luas adalah bahwa oleh Kominfo ya, Kementerian Informasi, betul-betul dihapuskan. Jadi Injil berbahasa Minang itu dihapuskan dari aplikasi Play Store. Sehingga nggak ada lagi Injil yang bisa dibaca dengan bahasa Minang. Ini kejadian sahabat-sahabatku. Ada kalau nggak salah orang yang menjabat gubernur ya, minta supaya Injil bahasa Minang dihapuskan. Bukan 1, 2, 3 ayat atau 300 ayat. Bukan. Tapi seluruh Injil berbahasa Minang dihapuskan. Nah, beda dengan Pak Saifuddin Ibrahim yang minta 300 ayat Al-Quran yang dianggap, yang menurut penafsiran sepihaknya Pak Saifuddin Ibrahim dianggap ini bisa memicu radikalisme, minta dihapuskan. Nah ini gubernur Minang ini minta Injil yang bukan 300, bukan 600, bukan 700, bahkan bukan 3.000 ayat sahabat. Tapi ribuan, lebih dari 3.000 ayat Injil dihapuskan. Dan yang terjadi adalah kasus itu tidak dianggap sebagai sebuah penistaan agama, penghinaan agama. Tidak ada orang teriak-teriak, penjarakan gubernur Minang. Penistaan agama, tidak ada. Dan bahkan dituruti Injil, aplikasi Injil berbahasa Minang dihapus beneran. Padahal sahabat-sahabatku, kalau kita mau menganggap kejadian atau fenomena penghapusan Injil dalam bahasa Minang itu adalah pelecehan atau perendahan atau penghinaan terhadap agama, bisa saja. Mengapa? Karena di Indonesia ini ada agama yang menyebut diri sebagai agama Kristen, juga agama Katolik. Ini adalah 2 agama besar yang menjadikan kitab Injil sebagai pedoman hidup. Nah ini kemudian ada orang pejabat publik mengatakan bahwa Injil berbahasa Minang suruh dihapuskan. Jadi secara nyata tindakan atau kelakuan ini sudah menghina 2 agama besar ini. Menyuruh menghapuskan ayat-ayat Injil sama dengan menghina agama Kristen dan agama Katolik. Dan tidak sampai di situ sahabat. Ini yang penting. Seluruh Nusantara harus tahu. Sebenarnya siapapun orang yang menyuruh atau yang menyepakati dan menyetujui tentang menghapuskan Injil, itu sesungguhnya adalah orang yang sadar tidak sadar, percaya tidak percaya. Orang-orang ini sedang merendahkan, menghina, dan melecehkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekali lagi ya, saya tegaskan. Semua orang, sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, yang sedang merendahkan atau melecehkan, bahkan menyuruh menghapuskan
Injil, orang itu sedang menghina dan melecehkan ayat suci Al-Quran. Mengapa? Jawabannya jelas. Sebab justru di dalam kitab suci Al-Quran, Injil sangat dimuliakan. Injil sangat ditinggikan. Injil sangat dihormati. Dengan demikian, secara langsung, ya ini bukan secara tidak langsung, tapi secara langsung, sadar atau tidak, percaya atau tidak percaya, jika Anda sedang meremehkan Injil, maka Anda sama halnya sedang melecehkan Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang justru memuliakan, meninggikan, dan menyatakan betapa pentingnya Injil bagi kehidupan manusia. Ada beberapa ayat dalam kitab suci Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Silakan dibuka Al-Quran Anda bagi yang memiliki Al-Quran. Di Al-Maidah 46 jelas dikatakan, Injil beserta Taurat ya, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat 48-nya dikatakan, dan Allah membenarkan dan menjaganya. Jadi Injil yang di dalam Al-Maidah 46 itu dikatakan, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Di ayat 48 dikatakan, dijaga oleh Allah. Jadi yang jaga Injil itu bukan malaikat, bukan manusia, bukan penerbit-penerbit, bukan percetakan-percetakan. Tapi Allah sendiri. Tentunya melalui perantaraan ya. Bisa melalui malaikat, melalui terus tersebarnya Injil dalam segala bahasa. Tapi yang jelas Al-Quran menjamin Allah akan menjaganya. Mengapa harus dijaga? Sebab Al-Maidah 46 tadi, Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya dengan kata lain, jika ada orang yang berusaha menghapuskan Injil, sama halnya orang ini sedang mau berusaha menghapuskan cahaya dan petunjuk dari Allah. Sekali lagi ya, siapapun Anda yang berusaha menghapuskan atau melecehkan atau merendahkan Injil, Anda sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, Anda sedang berupaya menghapuskan cahaya dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana tertulis dalam Al-Maidah 46. Injil beserta Taurat ya. Di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai tambahan juga sahabat-sahabatku ya. Kalau Anda baca di ayat-ayat berikutnya dalam ayat yang ke-68 surat Al-Maidah, di situ dikatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Atau dalam terjemahan Al-Quran terbitan lain dikatakan, kamu tidak berada dalam kebenaran sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Tuhanmu. Ya, jadi ada disebut Injil juga. Jadi kalau orang para ahli kitab mau bisa berada dalam kebenaran, harus wajib menegakkan selain Taurat dan kitab-kitab lain yang diturunkan Allah, juga harus menegakkan Injil. Sekali lagi, hai ahli kitab, kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun, atau kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jika tidak menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Nah, jadi Al-Quran surat Al-Maidah 68 memerintahkan orang, para ahli kitab
dan tentunya juga pengikut-pengikutnya untuk menegakkan ajaran Injil. Lah bagaimana ajaran Injil bisa ditegakkan jika kemudian Injilnya dihapuskan? Sebagai ilustrasi sahabat-sahabatku, bagaimana orang bisa berkata, mari kita tegakkan Pancasila di satu sisi, tapi di sisi lain, mari kita hapuskan Pancasila, ganti Pancasila. Loh, kan nggak mungkin begitu. Pancasila disuruh tegakkan, tapi hapus Pancasila. Loh, itu ilustrasi sahabat-sahabatku ya. Jadi bagaimana orang bisa bilang, tegakkan Injil sebagaimana tertulis dalam Al-Maidah 68. Tadi di Al-Maidah 46 dikatakan, Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang bertakwa. Di ayat 68 dikatakan, hai ahli kitab, tegakkan Injil. Tapi kemudian ada orang-orang mengajarkan bahwa hapuskan Injil. Loh. Ya. Upaya menghapuskan Injil. Sadar tidak sadar, percaya tidak percaya. Ini adalah penghinaan yang sangat nyata terhadap ayat suci Al-Quran. Oke, sahabat-sahabatku. Kemudian bagaimana menyikapi kejadian-kejadian seperti munculnya orang-orang yang dianggap menista atau merendahkan agama-agama ini. Apakah itu dianggap menghina agama Islam, menghina agama Kristen, menghina agama Konghucu, menghina agama Hindu, menghina agama Buddha, menghina kejawen dan sebagainya. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila? Sahabat-sahabatku, tawaran atau opini atau fatwa yang saya sampaikan adalah NKRI sedang darurat edukasi agama. Sekali lagi ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila, kita sedang darurat edukasi agama. Himbauan saya atau opini saya atau pendapat saya ya, sudahlah, janganlah diulang-ulang terus. Sedikit-sedikit nuduh orang penistaan agama, sedikit-sedikit penghinaan agama, sedikit-sedikit pelecehan agama. Kemudian penjarakan, tangkap, hukum seberat-beratnya, penjarakan. Sahabat-sahabatku, alangkah lebih baik sebagai satu keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berpancasila. Lebih baik sudah saatnya kita mengutamakan edukasi agama-agama. Edukasi. Jangan mengutamakan menghukum, tapi lebihlah utamakan mengedukasi. Berikan pencerahan-pencerahan bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berpancasila ini. Sekali lagi, utamakan edukasi daripada hukuman. Ya, misalnya sahabat-sahabat, saya beri contoh nyata. Jadi kita ngomong ini dengan fakta, dengan realita. Bukan katanya, bukan konsep, bukan ide, gagasan belaka. Tapi nyata ya. Ketika beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kalau nggak salah ya. Ada orang bernama Ibu Desa, seorang dosen lulusan fakultas tertentu. Desa Made gitu ya namanya ya. Yang mantan penganut Hindu Dharma. Kemudian pindah agama menjadi Muslim, begitu katanya ya. Nah, singkat cerita dosen ini viral menghina Hindu Bali.
Dan kemudian diselesaikan dengan permintaan maaf dan dimaafkan. Nah, ketika kejadian itu, ada beberapa orang, salah satunya saya, menyikapinya tidak dengan tuntut, penjarakan Bu Desa, tangkap, penistaan agama. Tidak. Tapi kita lebih suka memberikan edukasi. Jadikan momentum penistaan agama yang dilakukan oleh Bu Desa itu sebagai momentum untuk mengedukasi masyarakat Nusantara sebagai satu keluarga besar. Nah, edukasi apa yang saya sampaikan? Saya beritahu, saya sudah buat videonya. Nah, di video itu saya sampaikan bahwa Bu Desa dan teman-temannya yang berpemahaman seperti Bu Desa itu sebenarnya sudah gagal paham ketika menuduh agama Hindu memiliki banyak Tuhan. Dianggap politeis, tidak monoteis. Nah, saya berikan edukasi di video itu. Saya sampaikan bahwa dalam agama Hindu Bali, Hindu Dharma, yang disebut sebagai Sang Hyang Widiwasa, itu ketika Sang Hyang Widiwasa berkarya, menciptakan, dia disebut sebagai Brahma. Dan ketika Sang Hyang Widiwasa berkarya memelihara, menjaga, mencukupi ciptaan-ciptaannya setiap hari, dia disebut sebagai Wisnu. Dan ketika dia mengembalikan atau melebur ciptaan-ciptaannya, dia disebut sebagai Shiva. Jadi Brahma, Wisnu, Shiva, ini adalah sebutan keagungan bagi Sang Hyang Widiwasa. Bukan ada 3 Tuhan yang Maha Kuasa, bukan. Sang Maha Kuasa hanya 1, yaitu Sang Hyang Widiwasa. Tapi ketika dia berkarya, dia mendapat sebutan keagungan-keagungan. Brahma, Wisnu, Shiva. Dan di video itu juga sudah saya sampaikan. Sama halnya sebagai ilustrasi atau perbandingan, ya. Saya tidak menyama-nyamakan, tapi sebagai perbandingan. Di dalam kitab suci Al-Quran, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kasih itu, Sang Maha Penyayang itu, Ar-Rahman Ar-Rahim itu, juga disebut dengan 99 nama yang agung. Asmaul Husna, 99 nama Allah yang agung. Bukan berarti Allahnya ada 99. Bukan. Ilahnya ada 99. Bukan. Tapi Asmaul Husna adalah sebutan-sebutan keagungan bagi dia yang satu itu. Ya. Jadi momentum kegagalpahaman Bu Desa itu kita jadikan kesempatan untuk mengedukasi warga Nusantara. Bahwa agama Hindu yang kadang mungkin oleh beberapa kelompok orang sering dianggap musyrik, punya banyak Tuhan. Ternyata tidak begitu. Anda gagal memahami ajaran Hindu yang asli. Nah, kita edukasi bahwa Sang Hyang Widiwasa itulah sebenarnya yang di dalam agama Hindu, dalam kitab Weda, dalam kitab Bhagavad Gita juga dikatakan dia yang berada di dalam manusia. Kalau pakai istilah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dikatakan kami lebih dekat dari urat lehermu. Jadi yang disebut lebih dekat dari urat leher, inilah yang di dalam kitab Hindu disebut sebagai Sang Hyang Widiwasa yang percikannya ada di dalam manusia. Narasi katanya beda, tapi maknanya sama. Juga yang di dalam kitab suci Bible atau Alkitab oleh Yesus disebut Bapa di dalam aku. Yesus juga berdoa, Bapa di dalam kamu. Allah Bapa di dalam para murid-murid Yesus. Loh, jadi esensinya sama. Sang Hyang Widiwasa itulah yang juga disebut Bapa oleh Yesus. Dalam kitab Yahudi disebut sebagai Yehovah atau Yahweh atau Sang Maha Ada. Yang dalam kepercayaan Jawa disebut Hono.
atau Mahamanon, maka ada Hono Coroko, Doto Sowolo. Nah, jadi Hono ini Sang Maha Ada. Sang Maha Ada mengutus Coroko. Coroko itu utusan. Utusan itu ada yang baik, ada yang jahat. Doto Sowolo, Podo Joyonya, sama-sama kuatnya. Baik dan jahat sama-sama kuatnya. Sampai nanti akhirnya Mogo Botongo. Ya. Nah, itu juga Hono atau Yahweh atau Yehova atau Bapa atau Sang Mahamanon atau Sang Yang Widiwasa. Itulah God yang sama yang di Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada lebih dekat dari urat leher kita. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita berikan edukasi juga. Ketika beberapa waktu atau beberapa bulan yang lalu ada orang yang dianggap ustadz, ya, kemudian viral karena menendang sajen di Gunung Semeru. Ada sajen ditendang, katanya musyrik, kafir dan sebagainya, ya. Nah, kemudian banyak orang menuntut tangkap, penjarakan, hukum seberat-beratnya. Wah, sahabat-sahabatku, saya pun membuat reaction, ya, membuat video menanggapinya. Bahwa kasus ustadz yang menendang sajen ini nggak perlulah dianggap menista agama, tapi nggak perlulah dihukum, dipenjarakan. Tapi lebih penting adalah pertama dimaafkan, dikasih, disayangi, dan yang utama adalah diedukasi. Jadikan ini sebagai momentum edukasi seluruh Nusantara tentang sesajen. Jadi sajen misalkan, ya. Kenapa sih leluhur Nusantara, juga saudara-saudara kita di Hindu masih mempraktekkan memberi sajen kepada alam semesta? Bisa kepada pohon, kepada tanah, kepada air yang ada di laut atau di sungai, bisa juga kepada gunung. Kenapa sih? Nah, jadikan ini momentum edukasi. Apakah saudara-saudara kita leluhur Nusantara yang memberikan sajen itu sedang menyembah berhala, sedang musyrik? Nah, sahabat-sahabatku, kita edukasi bahwa sesungguhnya orang-orang leluhur kita yang memberikan sesajen itu maksudnya bukan sedang menyembah setan atau menyembah berhala, bukan. Tapi sajen itu adalah ekspresi penghormatan dan penghargaan terhadap alam semesta. Kenapa alam semesta harus dihormati? Karena alam semesta dalam hal ini misalkan gunung yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, berbagai macam tumbuhan, mengeluarkan sumber air, mengeluarkan oksigen yang bersih. Ini harus sangat dihormati. Begitu pula sungai dengan airnya harus dijaga kejernihannya. Lautan sumber air juga, ada sumber garam juga harus dihormati. Sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Maha Pencipta. Jadi ini simbol ketika leluhur Nusantara menghormati alam semesta, gunung, pohon, sungai, air, dan sebagainya dengan perantaraan sajen. Ini sebuah ekspresi penghormatan. Karena mereka begitu sadar betul. Kita tidak bisa hidup 1 detik saja dalam setiap hari, ya. Jangan bukan 1 jam. 1 detik saja tanpa oksigen. Dalam tubuh kita selalu harus ada oksigen. Juga tidak bisa hidup 1 detik saja tanpa unsur air. Sedangkan dalam tubuh kita ada banyak unsur air. Nah, unsur air, oksigen, ini dihasilkan oleh alam semesta. Itu sebabnya kita leluhur Nusantara sangat menghormati alam semesta. Saya bisa hidup bertahun-tahun tanpa membaca buku-buku suci atau kitab-kitab suci apapun. Bisa saya hidup bertahun-tahun. Tapi saya tidak bisa hidup 1 detik saja tanpa air, tanpa udara, tanpa tanah. Bahkan mulut saya yang sekarang ngomong ini, mata saya yang sekarang melihat, telinga Anda yang sekarang mendengar saya. Ini semua kita bersumber dari unsur alam.
Ketika awalnya kita sperma dan ovum, spermanya bapak ketemu ovumnya ibu. Kemudian diberi makan setiap hari dalam rahim ibu kita. Kangkung, bayam, gandum, padi atau beras. Ini semua dari unsur alam. Jadi semua tumbuhan yang ada di alam semesta itu bisa dibilang kakak-kakak kita. Binatang-binatang yang dimakan oleh orang tua kita juga misalkan makan daging ayam, daging sapi, daging domba, daging kambing, daging ikan-ikan di laut, dan sebagainya. Itu kakak-kakak penyusun tubuh kita. Tulang kita, otot kita, sumsum kita, darah kita, daging kita, kulit kita, rambut kita. Semua ini tersusun bangun dari tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang adalah unsur alam, serta air dan oksigen. Sehingga sangat wajar jika kita wajib selalu sadar diri dan mengingat dan menghormati unsur-unsur alam itu. Karena nyata, Anda dan saya ini terbentuknya dari apa? Daging sapi, karbohidrat yang ada di beras, di gandum, di tanaman. Setiap hari kita nafas dari oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan, tanaman. Kita mengeluarkan karbon dioksida kepada saudara kita tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan hidup mengeluarkan oksigen. Sebagian tumbuh-tumbuhan kita makan. Jadi penyusun unsur-unsur tubuh kita. Jadi sangat wajar leluhur Nusantara mengajarkan kita menghormati tanah, air, udara, matahari, alam semesta, dan sebagainya. Loh, jadi bukan musyrik? Ya bukan. Ya, itu contoh edukasi yang harus kita sampaikan. Kedepankan edukasi. Sajen itu edukasinya apa? Nah, jangan kemudian yang nendang sajen, penjarakan, hukum seberat-beratnya. Jangan. Lebih baik tegur iya, nyatakan itu penistaan agama boleh, tapi utamakan kasih dan edukasi. Ya, jangan dengan emosi, kemarahan, menghukum, jangan ya. Karena siapapun semua di Nusantara adalah saudara kita. Kemudian contoh yang ketiga. Ketika ada beberapa orang yang ngaku mualaf dari mantan beragama Kristen katanya. Kemudian menjadi Islam. Tapi lebih banyak setiap harinya mereka bukan memberitakan keindahan Islam. Islam yang rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu kasih dan cinta. Dengan ajaran-ajarannya yang indah. Bukan, tapi mereka lebih banyak menjelek-jelekan Bible, menjelek-jelekan Alkitab, menuduh-nuduh Alkitab, menuduh Rasul Paulus itu jahat dan sebagainya. Menyikapi orang-orang seperti ini juga saya sering sekali membuat video untuk sifatnya edukasi. Jadi mualaf-mualaf yang gagal paham terhadap Alkitab itu nyatakan mereka salah, bahkan mereka sesat, iya. Bahkan mereka menghina agama Kristen, oke lah. Tapi tidak perlu penjarakan, tangkap, hukum, nggak perlu. Lebih penting di edukasi. Karena sahabat-sahabat, hukuman yang dikit-dikit penistaan agama kemudian dipenjarakan, dihukum, itu akan lebih banyak membekas menjadi kepahitan, menjadi dendam kelompok. Lebih baik kita mengutamakan kasih, utamakan kasih, edukasi, pencerahan spiritual ya. Itu contoh yang ketiga. Nah, sahabat-sahabatku, begitupun menyikapi kasusnya Pak Saifuddin Ibrahim atau Abraham Ben Moses yang gencar oleh banyak orang dikatakan dia sudah menista agama, menghina agama dan harus dihukum berat, dipenjarakan. Kalau dituduh sebagai menghina agama, oke lah. Menista agama, oke lah. Tapi nggak usah lah sampai nuntut harus dipenjarakan atau dihukum berat. Karena ini tidak akan selesai. Sampai kapan NKRI mau begini, terus dikit-dikit penistaan agama, penjarakan, hukum. Ya, lebih baik adalah berikan edukasi. Jadi jadikan ini momentum. Pernyataan Pak Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa
ada ayat-ayat Al-Quran, 300 ayat yang menginspirasi atau memotivasi atau memicu radikalisme. Jadikan pernyataan Saifuddin Ibrahim sebagai momentum. Ayo mari kita, saudara-saudaraku muslim, terutama muslim-muslim yang moderat, yang cinta NKRI seperti Mas Guntur Romli dan lain-lainnya itu ya. Berikan ini jadikan momentum edukasi sebesar-besarnya. Ayo Pak Saifuddin Ibrahim, mana ayat yang kamu bilang memicu radikalisme? Ada 300 katanya. Tunjukkan satu ayat, ayo kita kupas. Ayat kedua kita kupas. Ayat ketiga semua sampai 300. Biar tuntas. Jadi biar tuduhan-tuduhan seperti Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa Al-Quran mengajarkan radikalisme, ini tuntas, selesai. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah itu jangan membuat masalah baru. Tapi akar masalahnya dicabut. Selesaikan akarnya. Ayo kita ulas ayat-ayat Al-Quran yang dianggap mengajarkan radikalisme. Seperti tadi saya beri contoh. Ketika ada orang menuduh seperti Budesa Made itu ya, ketika menuduh Hindu itu politeis. Kita berikan edukasi. Loh ternyata Anda salah. Kemudian ketika ada orang ustadz menendang sajen, menganggap musyrik, kita kasih edukasi. Loh ternyata Anda gagal paham tentang sajen. Begitupun ketika ada para mualaf yang menuduh Bible sesat. Bible itu mengajarkan Trinitas. Loh, saya banyak berikan edukasi dalam video-video saya. Tidak ada ajaran Trinitas di Bible. Loh, Anda gagal paham toh? Nah, begitupun ketika kasus tuduhan-tuduhan orang seperti Pak Saifuddin Ibrahim ini. Ayat Al-Quran mengajarkan atau menyuruh orang melakukan radikalisme. Ayo kita kupas, kita bahas. Dan kita juga harus jujur ya, di dalam dunia keberagamaan di Indonesia banyak juga orang-orang yang ngaku Islam seperti Imam Samudra, Amrosi dan teman-temannya dulu. Kemudian para jihadis-jihadis. Kemudian juga ada Ustadz Khalid Basalama yang mengatakan memang Islam disebarkan dengan pedang. Islam disebarkan dengan perang. Dengan pertumpahan darah. Ini juga harus diklarifikasi dengan jelas. Ya. Jadi yang menganggap bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan kekerasan, itu ternyata bukan orang-orang seperti Pak Saifuddin Ibrahim saja. Tapi banyak juga kelompok yang ngaku-ngaku Islam juga mengajarkan seperti itu loh. Kalau Anda pernah baca buku-bukunya Imam Samudra, ya, salah satunya yang berjudul Jika Masih Ada Yang Mempertanyakan Jihadku, dan beberapa buku yang lain. Buku itu ditulis ketika Imam Samudra berada di Nusa Kambangan. Dia nulis buku dan dia mempertanggungjawabkan imannya. Buku-bukunya itu menjelaskan bahwa tindakan-tindakan Imam Samudra dan kawan-kawannya itu melakukan teroris, ngebom, bunuh orang. Itu semua didasarkan karena terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi kita jangan menutup mata. Memang faktanya hari ini di Indonesia banyak orang yang ngaku-ngaku Islam, tapi tindakannya radikal. Dan radikalismenya diatasnamakan Al-Quran. Lah ini harus diklarifikasi. Seluruh rakyat Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia berpancasila ini harus diedukasi. Dikasih tahu sejelas-jelasnya. Secetowelo-welonya. Bahwa Al-Quran ayat-ayatnya sebenarnya tidak begitu Mas Bro. Maksudnya tidak begitu. Nah ya. Di video yang sebelumnya menanggapi Pak Saifuddin Ibrahim sudah saya sampaikan. Intinya baik orang-orang seperti Imam Samudra dan kawan-kawannya, juga Pak Saifuddin Ibrahim dan mungkin juga kelompoknya Wahabi yang ngaku-ngaku Islam itu yang mengatakan bahwa Al-Quran memang mengajarkan kekerasan, boleh membunuh orang dan sebagainya. Itu sudah gagal paham dalam menyikapi ayat-ayat Al-Quran. Gagal paham menafsirkannya sesuai dengan zaman sekarang. Gagal paham. Ya. Jadi begitu sahabat-sahabatku untuk video kali ini. Jadi intinya pesannya adalah marilah kita bijak. Jadikanlah momentum-momentum seperti kasusnya Pak Saifuddin Ibrahim ini lebih baik jadikan momentum untuk edukasi. Semua
yang kulakukan di bawah matahari harus untuk cinta. Segala yang ku perbuat di atas bumi ini harus demi cinta. Karena adaku, karena lahirku, karena hidupku, semua karena cinta. Aku ada karena cinta. Aku lahir karena cinta. Aku hidup karena cinta. Semua karena cinta.